Kita lihat Alkitab kita ya, langsung dalam Kejadian 4 ayat 3. Kejadian 4 ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya. Setelah beberapa waktu lamanya. Maka Kain, sama-sama katakan Kain. Pak, Bu, Alkitab kadang bicara soal banyak orang, sedikit orang, dan seringkali juga Alkitab menuliskan seorang demi seorang. Seorang demi seorang. Pagi ini perhatikan baik-baik jemaat. Tuhan sangat mengasihi kita semua. Katakan amin. Tuhan lihat seorang demi seorang. Pribadi demi pribadi. Tidak ada yang terlewatkan. Tuhan melihat semua, setiap kita. Katakan sama-sama setiap kita. Jangan ya, jangan ada lagi kata-kata gini. Ah, siapa aku ini? Wis tuwek, sudah tua aku. Enggak direken, enggak dipedulikan aku. Wis terlewatkan aku. Siapa aku ini orang bodoh? Siapa aku orang desa? Siapa aku, kecil aku ini, hina. Aku ini ciptaan Tuhan yang gagal. Jangan ya, jemaat Tuhan. Kita semua spesial di mata Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Perhatikan jemaat. Musuh terbesar itu siapa? Musuh kita, musuh terbesar itu siapa? Di dalam diri kita ini loh. Pikiran kita ini loh. Memikirkan dengan menggunakan pikiran sendiri. Saya pikir, saya rasa. Ini laki-laki saya pikir, perempuan saya rasa. Belum tentu benar loh yang saya rasa. Belum tentu benar yang saya pikir. Yang mengerti katakan amin. Baca Alkitab. Baca Alkitab. Baca Alkitab. Dengar firman Tuhan. Berpikirlah. Merasalah seperti yang Tuhan pikirkan, seperti yang Tuhan rasakan, supaya kita tidak salah paham. Katakan sama-sama, jangan salah paham. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian. Katakan sama-sama sebagian. Bisa 10%. Bisa 50% sebagian. Ya, sebagian dipersembahkan untuk Tuhan, sebagian untuk diri sendiri. Kain mempersembahkan. Wah, kok lebih berat, lebih tinggi kualitasnya daripada sekedar memberi ya. Sekedar memberi ala kadar, sekedar memberi Allah sukarela, sekedar memberi kelunting gitu ya, mempersembahkan. Waduh, ingat ya, mempersembahkan. Aku lebih rendah, aku mempersembahkan kepada yang lebih tinggi kan, mempersembahkan, memberi persembahan, menghormati yang menerima persembahan. Jadi kita harus berpikir baik-baik tentang persembahan ya. Persembahan. Kita sedang menyembah kepada yang menerima persembahan. Katakan amin. Sadar bahwa yang kita beri, semua yang kita beri, sebagian yang kita beri, sebagian yang kita persembahkan itu semua dari Tuhan. Aku mengasihi Tuhan,
Aku ingat Tuhan, aku mempersembahkan karena aku nurut sama Tuhan, taat perintah Tuhan. Karena Tuhan yang suruh, aku mempersembahkan bukti kasihku kepada Tuhan. Perlu mengoreksi pikiran hati kita di saat kita mempersembahkan. Untuk siapa persembahan kita? Untuk apa? Motivasinya apa mempersembahkan? Bagaimana cara mempersembahkan? Apa saja yang kita persembahkan? Kain di kamus Alkitab berarti bisa kemahiran. Sama-sama katakan mahir. Wah, terlatih, ahli. Pekerjaan Kain itu petani. Sama-sama katakan petani. Ya, suka bertani, suka bercocok tanam. Mirip saya ya, penghijauan, suka penghijauan. Suka menanam, dekat dengan tanah, dekat dengan bumi, dekat dengan alam. Pecinta alam. Ya, senang sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Ya, ingat di Taman Eden, penghijauan, buah-buahan, sayur-sayuran. Yang suka buah-buahan dan sayur-sayuran katakan amin. Bagaimana anak-anak cucu kita suka buah, suka sayur? Saya masih berjuang, Tuhan tolong anak saya Belisia supaya suka buah-buahan, suka sayur-sayuran. Selain susu, anak saya Belisia hanya suka nasi putih dan coklat. Aduh, sampai giginya gigis, terkikis coklat. Belum mau sikat gigi, sulit masih sikat gigi. Pakai alat yang gini juga enggak mau, belum bisa. Pakai yang apalagi ya, beberapa macam sikat gigi itu ya anak-anak. Odol yang warna-warni masih belum mau juga. Gak suka rasanya. Atau bukan sikat giginya yang goyang, sikat giginya di luar, giginya yang goyang. Pekerjaan petani, sama-sama katakan petani. Apakah pekerjaan petani hina? Pemuda-pemudi, baguslah, belajarlah bertani. Cari lahan kosong, ditanami apa yang berguna. Sangat disayangkan sekali kalau sampai kita ini kelaparan ya. Karena tanah kita subur ya. Jangan malas tanah kosong ditanami. Tanahnya orang. Enggak punya tanah ya di pot atau bagaimana lah. Ya. Kalau enggak ya di panti asuhan itu tanami. Bagus sekali lah, hasil karya sendiri, hasil kerja sendiri, ya info di sana sini kan, yang di supermarket, yang di pasar itu semua semprot-semprotan obat-obatan semua, ya pengawet, ya dari sawah sudah disemprot, bagaimana dalam perjalanan, terus di gudang, terus di gudang, perjalanan lagi di toko, di supermarket, di pasar. Loh, itu berapa waktu lama kok bisa sampai tetap segar itu? Sulapan atau obat pengawet ya kan? Bagus sekali kalau kita makan hasil tanam sendiri ya. Pepaya, macam-macam ya. Bagus. Jangan menghina pekerjaan petani, ya. Ya ini salah pemikiran kita ya. Kerjaan yang terhormat itu apa? Insinyur, dokter, yang kantoran, yang pakai dasi, necis gitu.
Kalau yang berkotor-kotor ria, apa hina itu. Jangan ya. Kita butuh pekerja-pekerja yang berkotor-kotor ria, kita butuh. Kita butuh. Tukang sapu kita butuh. Pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga kita butuh. Petani kita butuh. Jangan ya. Kita menghargai semua pekerjaan, setiap pekerjaan kita ya. Kita semua saling membutuhkan. Saling membutuhkan, katakan amin. Iya. Kita yang bekerja, Tuhan yang memberkati. Jangan terlalu pilih-pilih pekerjaan. Mana yang lebih banyak menghasilkan uang, mana yang sedikit menghasilkan uang. Waduh, repot. Kita berkata tidak akan yang banyak uang tidak akan berkelebihan, yang sedikit uang tidak akan kekurangan. Tuhan sumber berkat kita, Tuhan yang memelihara kita, katakan amin. Setialah, lakukanlah pekerjaan apa yang Tuhan tetapkan, Tuhan berikan. Talenta apa, kemampuan apa, karunia apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kerjakan itu dengan setia. Jangan aku kok ini Tuhan pekerjaanku, aku ingin yang itu Tuhan, itu lebih menghasilkan uang yang banyak. Nah, jangan uangnya yang kita jangan terlalu fokus kepada uangnya. Jangan. Hati-hati loh, nyembah uang atau nyembah Tuhan. Kita dipengaruhi, kita diperintah uang atau Tuhan. Ya. Ayo nyanyi, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah ya sama-sama katakan Tuhan yang layak disembah. Tuhan yang layak disembah. Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan. Sama-sama katakan kepada Tuhan. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Ada apa Pak? Ulang-ulang. Iya kepada Tuhan. Iya. Mulut kepada Tuhan. Iya. Tapi sadar enggak sih? Sadar enggak sih? Sadar enggak sih? Terbukti dengan bagaimana cara kita mempersembahkan, apa yang kita persembahkan, tujuan motivasi kita mempersembahkan. Sungguh-sungguh enggak kita sadar bahwa kita sedang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Memberi, lebih dari kata memberi, diberikan kepada Tuhan. Atau sama dengan memberi
kepada pengemis. Memberi kepada anak-anak panti asuhan yatim piatu. Bongkar gudang. Mana yang nggak dipakai. Yang jelek-jelek, jangan yang bagus-bagus, Eman. Yang diberikan kepada anak panti asuhan yatim piatu. Tapi kita semua sudah berubah ya kan, memberi barang-barang yang layak pakai. Ya. Jangan sampai yang banyak rayapnya, yang bolong-bolong, yang robek, yang banyak noda-noda. Enggak ya, enggak. Sama dengan memberi pemulung, tukang rombeng. Yang di kampung-kampung yang dilewati itu, rombeng. Oh ya Pak, ini Pak. Botol bekas, karton, kardus, rombeng, beri. Oh bukan diberi, jual. Memberi, mempersembahkan kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Suatu kebiasaankah, tradisikah, kebudayaankah, atau cara berpikir beberapa orang korban persembahan, kesadaran, saya ini orang berdosa, aku butuh pengampunan dari Tuhan, makanya ada korban persembahan. Jika dipersembahkan kepada Tuhan berarti ngaku bahwa Tuhan Allah satu-satunya. Aku ciptaan, Dia pencipta. Katakan amin. Kita lihat Kejadian 4 ayat 5. Sampai 7. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Tidak diindahkan Tuhan. Ini masalah enggak ya? Sudah memberi lebih daripada sekedar memberi, mempersembahkan yang terbaik menurut Kain. Loh, enggak diindahkan sama Tuhan. Diindahkan aja, diucapin terima kasih ya Kain. Itu aja kadang ada motivasi lain. Balasan loh Tuhan. Tuhan utang budi loh. Aku pernah memberi. Paham semuanya? Aku sudah mempersembahkan loh Tuhan. Lalu aku nanti terima apa dari Tuhan? Loh. Kita hubungan dengan Tuhan itu hubungan antara anak bapa, hubungan ciptaan dengan pencipta, hubungan kita sedang menyembah Tuhan yang layak disembah, atau hubungan bisnis, rekan bisnis, untung rugi. Oke, kalau Tuhan memberi aku keuntungan, aku mau memberi, aku mau mempersembahkan, aku mau berkorban, aku mau melayani. Kalau aku rugi, enggak, lapo Tuhan-Tuhanan. Ada apa kok Tuhan-Tuhanan, agama-agama, Kristen-Kristen, gereja-gereja, apa? Apa pelayanan terima tamu, nyeberangan jalan, apa keringet-keringet, capek-capek, kena asap kendaraan, belum lagi jemaat telat. Jangan keras. Cuma beberapa sedikit aja kok. Nonton bioskop gak ada yang telat ya. Oh, jangan telat, ini iklannya bagus ini. Film cuplikan-cuplikan film. Loh, Pak Modi tahu ya nonton bioskop ya? Iya, kadang nemani anak saya.
Apa beri pesan moralnya apa setelah nonton ini? Oh ini yang enggak boleh, ini yang enggak baik. Oh ini yang baik. Oh gini ya, masyarakat tuh cara berpikirnya gini ya, bisa lihat melalui film. Tuhan membongkar ini ya, pikiran hati kita ya. Kadang kita ini malu ya. Kita kurang hormat sama Tuhan ya. Sikap perbuatan kita, cara berkata-kata kita, cara kita mengatur hidup kita, cara kita bertindak, cara kita mengambil keputusan, cara atur waktu kita, atur kegiatan kita, kadang kita tidak menghormati Tuhan. Maaf jemaat ya, saya kok keras ya. Kalau presiden mengundang kita di istana presiden, IO-nya atau protokolernya atau apa ya? Pak Modi 1 jam sebelumnya datang loh ya, siap. Berapa? 1 jam sebelumnya. Jam 9 tepat Pak Presiden akan memulai acara. Loh, jam 9 kurang 5 menit datang itu aja telat loh. 1 jam sebelumnya. Oh ini apa ini? Tapi kalau ibadah, memuji, menyembah Tuhan berani telat ya. Bukan jemaat baru, jemaat puluhan tahun. Pak Modi pernah telat ya? Oh iya pernah telat. Ya minta maaf ya. Jangan contoh ya. Kain mempersembahkan korban persembahan. Tidak diindahkannya. Lalu apa? Hati Kain apa? Menjadi sangat panas dan mukanya muram. Loh, gampang motel ya, gampang motong ya, gampang sakit hati ya. Loh, memberi, mempersembahkan tidak dihargai, tidak diindahkan, tidak diucapin terima kasih. Loh, panas hati, muram. Loh, jangan buru-buru, hati-hati. Boleh enggak? Kain, Tuhan, kenapa Tuhan nggak diindahkan? Aku ingin loh, aku kepingin loh diindahkan sama Tuhan. Koreksi aku Tuhan, benarkan aku Tuhan. Tanya, kalau nggak tahu tanya. Gampang marah, gampang muram. Mut-mutan, mut-mutan. Gampang berubah emosi. Panas hati. Mengapa enggak tanya Tuhan? Maaf loh Tuhan, gak berkenan Tuhan persembahanku. Ayat 6, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas? Mengapa mukamu muram? Loh, Tuhan aja tanya loh. Tujuh, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik,
Jika engkau tidak berbuat baik, Tuhan mau kita berbuat baik. Sama-sama katakan berbuat baik. Hati-hati loh, kalau tidak berbuat baik berarti tidak berbuat baik. Kalau tidak berbuat baik berarti berbuat jahat. Betapa mudahnya kita. Tidak pandang bulu, termasuk pendeta ini kalau tidak berbuat baik, jahat. Pinter khotbah, pinter ngomong. Di gereja, di mimbar. Maaf saya ulang ya, terang-terangan aja. Di mimbar kayak malaikat, di luar gereja, di bawah mimbar kayak setan. Maaf, terang-terangan aja. Keras supaya bertobat. Anak yang ku kasih, ku tegur, ku hajar. Ibu-ibu, istri-istri yang punya masalah dengan suami mulai berzina, mulai selingkuh, istri doa, Tuhan hajar suamiku. Tuhan, suamiku tak serahkan Tuhan. Tidak usah balas kejahatan dengan kejahatan. Suamiku selingkuh, aku ikut selingkuh. Jangan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Tuhan, suamiku pasti Tuhan bisa rubah. Tuhan jamah. Penjahat bisa jadi pendeta. Paulus pembenci jadi pencinta. Benci Tuhan jadi cinta Tuhan, gitu ya. Penjahat jadi rasul. Tuhan juga sanggup merubah suamiku, gitu. Kita istri tetap jadi istri yang baik, yang benar gitu. Doa, jangan mengutuk. Tetap sapa, sambut suami pulang. Kasih makan, kasih minum, jangan dikasih racun. Mau mandi apa, Mas? Air dingin? Air raksa? Jangan, air hangat. Air panas meloncat. Jangan. Nanti kalau sakit, nanti kita sendiri yang susah ngerawat. Ini Cindy pernah merasakan bagaimana panasnya air. Terkelupas kulitnya. Loh Pak, kok jahat ya Pak? Hajar. Loh, bersyukur Tuhan hajar. Berarti Tuhan mencintai. Daripada pas berzina, berselingkuh di hotel, tiba-tiba serangan jantung, mati, berangkat. Loh, memilih mati atau memilih disiplin, diajar Tuhan? Milih mana? Supaya bertobat. Jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kuasai dirimu. Tuhan tolong. Makanya gak salah Amsal berkata orang yang bisa menguasai diri itu seperti pahlawan yang mengalahkan sebuah kota ya. Gak usah bicara soal muluk-muluk, diri sendiri ini loh. Pimpin dirimu, kuasai dirimu, kendalikan, kontrol dirimu, perintahkan dirimu. Seperti Raja Daud, hai jiwaku, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Para orang tua jangan cuma merintah anak cucu, merintah, marah. Sudahkah kita para orang tua memerintah diri sendiri? Ayo baca kitab, ayo doa, ayo mengampuni, ayo mengasihi. Sudah diam. Ngalah. Memerintah diri sendiri. Kuasai diri. Ayo, ada apa? Panas hati ada apa? Sudah. Selesaikan dengan baik. Cari jalan keluar. Gitu. Jangan suka bertengkar. Pembelaan itu haknya Tuhan. Hati-hati, musuh, raksasa, Goliat, jangan-jangan ada dalam diri sendiri ini loh. Amarah, iri hati.
Oh, aku enggak diindahkan sama Tuhan. Oh, adikku diindahkan sama Tuhan. Oh, Tuhan pilih kasih. Loh, jangan hati-hati loh, jangan bicara sembarang bicara loh. Jangan suka menghakimi, hati-hati loh. Sekali lagi tanya Tuhan, aku kok enggak diindahkan persembahanku? Kok adikku persembahannya diindahkan Tuhan? Aku kepingin loh, Dek. Ya apa, Dek? Kamu kok bisa diindahkan Tuhan, Dek? Ya apa, Dek? Aku mau niru kamu, Dek. Jangan sombong. Mentang-mentang kakak, mentang-mentang adik. Rukun lah. Di mana ada kerukunan, berkat rezeki itu ngalir. Jangan membunuh. Hukum Indonesia juga membunuh bisa ditahan atau penjara, masuk rumah tahanan. Tidak ada hukumnya ya. Iri hati masuk penjara, tidak ada ya. Tapi kalau iri hati kita pelihara terus, iri, dengki, iri hati, bisa membunuh loh. Paham jemaat? Jangan sepelekan dosa kecil ya. Kalau kita berkata kita penuh Roh Kudus seharusnya tambah sensitif. Nggak nunggu membunuh. Oh sadar aku membunuh Tuhan, ampun Tuhan. Nggak nunggu membunuh, tapi ketika iri hati sadar Tuhan tolong aku iri hati Tuhan. Tolong Tuhan. Aku mulai cemburu Tuhan. Kok dia lebih diberkati Tuhan? Kok dia lebih dipakai Tuhan? Kok aku enggak? Aku sedang cemburu nih Tuhan. Aku sedang salah paham dengan Tuhan. Aku menuduh Tuhan pilih kasih. Ya anak emas itu Tuhan. Aku anak perak. Sama-sama katakan awas iri hati. Awas, awas. Awas. Batu besar, hati-hati. Dosa besar, hati-hati. Batu kecil, hati-hati. Iri hati batu kecil, hati-hati. Gara-gara batu kecil bisa kesandung. Jelongep, bendol. Lihat bawah. Ayo ada batu singkirkan. Ada paku singkirkan. Kayak papa ya. Gara-gara paku kecil, sak mobil keringetan di pinggir jalan yo, ganti ban, sanding ganti ban, keringetan. Gara-gara paku kecil. Yakobus 4 ayat 2. Sabar ya, 1 jam lagi ya. Enggak. Yakobus 4 ayat 2. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati. Iri hati. Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi. Satu dosa, satu kesalahan dibiarkan merembet ke dosa-dosa yang lain. Kamu tidak memperoleh apa-apa, rugi sendiri. Karena kamu tidak berdoa. Hati enggak baik, pikiran enggak baik, hidup enggak baik, jahat. Mana bisa berdoa? Apalagi doa bersama. Ayo bergandengan tangan doa. Ada apa pegang-pegang? Sudi ya. Najis. Waduh, ada orang itu, ada ibu itu, ada bapak itu. Wes gak jadi ibadah. Loh, pindah gereja lain. Loh.
Terakhir, Efesus 5 ayat 2. Alkitab jujur ya jemaat Tuhan ya. Benar tulis benar, salah ditulis salah. Bukan Tuhan senang menunjukkan kesalahan orang, mempermalukan orang. Tuhan kenapa Kain ditulis salahnya, dosanya. Tuhan mau bertobat. Jangan seperti Kain. Maksudnya jangan seperti perbuatan sikap hatinya Kain gitu, bukan Kainnya. Kalau Kain mau bertobat, minta maaf, mau belajar dari kesalahan, bagus. Ini Kain ini dulu atau sekarang? Kisah ini dulu atau sekarang? Atau baru kemarin? Dulu. Lah kenapa sampai sekarang kita masih niru perbuatannya? Gampang marah, gampang iri hati, gampang muram, gampang mutung, gampang apalagi ya? Mutung itu apa ya? Pak Is? Hah? Apa? Putus asa. Kecewa. Patah semangat, gampang menyerah. Nggak mau cari jalan keluar, nggak mau memperbaiki hubungan. Ke bengkel, ke toko, ke restoran, menemui orang-orang yang merengut, nggak senyum, nggak menyambut, nggak berkomunikasi dengan kita dengan baik. Mutung, wes gak ke bengkel itu lagi, wes gak ke toko itu lagi, wes gak ke restoran itu. Banyak toko lain, banyak restoran lain. Siapa itu? Gitu. Oh, bukan saudara kita, saya. Terus saya pikir, loh kenapa aku harus terpengaruh dengan orang itu ya? Harus terpengaruh dengan karyawan itu ya? Seharusnya saya yang harus mempengaruhi. Dari yang tidak ramah jadi ramah, merengutan jadi senyum. Ya saya loh, tugas saya. Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, katakan amin. Telah menyerahkan nyawanya untuk kita orang-orang berdosa. Haleluya. Amin. Saya undang para pelayan Tuhan maju ke depan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan.
selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana, yang sungguh-sungguh layak Tuhan bagi Raja menerima yang duduk persembahan di korban tahta. semua yang terbaik. Aku muliakan Semua dari dan Tuhan. ku Kami kembalikan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kaulah yang Haleluya. disembah. Pantas kami memberikan yang terbaik, karena Tuhan terlebih dahulu memberikan yang terbaik. Darah-Mu yang kudus, yang suci, menebus hidup kami, orang-orang berdosa, mengampuni segala dosa kami. Terima kasih Tuhan. Hidup kami milik Tuhan. Hidup kami dan semua yang ada pada kami milik Tuhan. Terima kasih. Jadilah seperti kehendak-Mu. Sebentar kami mau terima perjamuan kudus. Terima kasih Engkau sudah mengasihi dan mengampuni kami. Kami juga mau mengasihi dan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Para pelayan Tuhan.